Oke, semangat pagi buat semua para traders. Happy weekend. Selamat menjelang tahun baru. Mudah-mudahan tahun depan trading kita benar-benar sudah bisa profit konsisten. Oke, kali ini saya coba sharing juga buat teman-teman. Kalau beda pendapat atau mungkin saya salah, itu mohon bantu ya, maksudnya aktif lah, silahkan komen. Kita sifatnya diskusi. Nah, untuk edisi hari ini, di video ini saya coba fokus back to the basic, kembali ke tetap di tentang market struktur, karena ini adalah merupakan direction, ini merupakan arah kita ini masuk market ini, mau apa gitu loh, mau follow the trend kah, atau kita juga mengambil retrace-nya. Itu semua sah-sah aja, tidak ada benar dan tidak ada salah, yang penting tahu alasan masuk market. Nah, coba saya langsung bicara masalah format atau apa ya istilahnya, dasar dari pola market struktur itu seperti apa gitu. Nah, kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Jadi market struktur itu sebetulnya simple gitu. Kita ambil dua aja lah ya, dari trennya dulu. Yang satu kan yang dikatakan uptrend, kemudian ada downtrend. Nah, pada saat uptrend, jadi kita mencari posisi atau akan masuk ke market itu hanya untuk buy saja. Nah, ini kalau kita menjadi seorang traders yang follow the trend atau ikut the trend, trendnya sedang apa nih, sedang up, ya sudah kita cari posisi untuk buy. Kemudian kalau untuk downtrend yang ini, ya kita kebalikannya, kita hanya masuk market untuk mencari posisi entry point untuk sell. Nah, ini aja dulu, simple dulu nih. Jadi kita menentukan dulu kita ini mau sebagai traders apa, mau follow the trend kah, atau mau ambil reversalnya atau lawan arahnya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah, bisa nggak kita menentukan ini marketnya sedang uptrend atau downtrend, kan ini. Jadi banyak orang berkata follow the trend atau saya ambil retrace-nya dan lain-lain, tapi tidak tahu gitu market ini sedang apa sebetulnya. Kan itu pertanyaan yang sering terbesit ya. Nah, makanya penting sekali kita ini, oke lah, kembali lagi ke dasar, kita harus paham dulu untuk kita bisa memahami ini market sedang apa. Itu dulu aja. Oke. Untuk market uptrend ya, seperti ini, mudah aja nih, mungkin sudah tidak asing. Nah, dia nih turun, naik, turun, naik gitu ya. Jadi di sini ada low, di sini ada high, lalu ada, karena ini uptrend maka di sini low-nya itu low high gitu. Ada lagi di sini high baru, tapi high lebih tinggi dari high sebelumnya, makanya higher high. Maksudnya higher yang lebih tinggi dari ini. Ada lagi lower, tapi lebih tinggi dari lower ini, jadi lower high. Nah, ini ada lagi di sini kebentuk lagi jadi higher high. Nah, ini hanya nama aja sebetulnya ya. Nggak usah bingung-bingung gitu loh. Atau mau simpelnya, ya sudah, sebentar. Misalkan penamaannya kalau bingung ya gini aja deh. Low, ini high. Ya udah, ini low aja lagi, ini high. Ini low, ini high. Nah, ini ya.
Ini dulu nih. Nah, pertanyaan yang kedua timbul, apakah high ini apa betul-betul high? Apa ini betul-betul sebagai low atau bukan? Ada yang disebut istilah saya valid gitu loh. Karena di market struktur itu ada yang namanya istilahnya mayor dan minor. Nah, ini nih yang hati-hati kita kejebak di sini. Alih-alih dianggap sebagai high valid, ternyata bukan kalau dilihat dari mayor. Ini. Nah, kita menentukan status market yang sekarang berjalan itu dilihat dari ininya, dari mayor, ya. Gambarannya seperti ini, mayor dan minor itu. Jadi kalau market ini mayornya, nah minor itu seperti ini. Jadi minor itu dia, nah tuh ya, nah ini minor nih yang di dalam ini. Kalau market strukturnya mayornya adalah ini low, ini high, ini low, ini high, ini low. Nah, ini kadang kita kejebak, ini kita namain high, ini kita namain low. Padahal secara mayornya ini tuh market internal gitu loh. Ya, nah ini yang perlu kita bikin standar yang baku. Kita harus tahu bagaimana cara menentukan yang valid ini supaya kita tidak terjebak atau diprank oleh market gitu. Nah, misalkan kayak ini, wah ini nih karena kita belum tahu ini mayor dan minor, wah ini sudah turun nih. Disinilah kita sell gitu misalkan. Padahal kan secara mayornya dia masih up. Nah, itu contohnya. Nah, kayak ini, wah ini mayornya juga memang sedang mau retrace, mau turun nih. Udah yakin aja nih, wah ini juga oke nih turun. Ternyata kita sell di sini harga berbalik ke atas. Itu yang sering dulu saya alamin. Karena beda persepsi, beda sudut pandang, mana high, mana low. Sekilas di market ya kelihatannya sama. Naik, terus kemudian berbentuk segitiga, turun gitu kan. Bentuk pucuk, terus turun, lembah, naik. Wah ini high, ini low. Oh ternyata bukan. Ternyata itu struktur internalnya atau minornya. Oke. Baik, coba kita bikin standar bakunya untuk formasi mayor ya. Jadi begini. Jadi mayor itu adalah untuk market uptrend, ya. Pertama katakanlah harga lagi di sini turun nih. Nah, kita punya katakan di sini punya low. Nah, low ini akan disebut valid apabila dia mampu membreak high sebelumnya. Nah, di sini high, katakan ini high. Nah, jadi gini ya. Nah, inilah si low ini menjadi valid apabila sudah membreak out high sebelumnya, yang dikatakan istilah lain adalah BOS, break of struktur ya. Ini rumus nih, sekali lagi, untuk market uptrend low dikatakan valid apabila dia mampu membreak out high valid sebelumnya. Awas, breakout ya harus beda. Kalau saya sudah bicara breakout artinya close body candle-nya yang membreak.
Jadi close candlenya ini di atas ini, bukan ekor ya, bukan di spike doang. Nah ini berarti kita ini punya namanya low valid atau dikatakan range. Oke. Lalu bagaimana menentukan high berikutnya, new high gitu loh. Kan ini high yang sebelumnya ya. Nah, jadi polanya seperti ini. Nah, dia ada pullback, ini pullback nih. Lalu dia naik lagi, melebihin ini. Lalu dia turun. Nah, membreak. Nah, kalau ini cukup membreak ya, bukan breakout. Jadi yang penting harga pernah melebihin pullback ini nih. Nah, ini pullback namanya, turun, naik, turun. Nah, inilah yang disebut dengan inducement. Oh. Apabila sudah terjadi seperti ini, maka ini menjadi high valid. Tuh. Jadi market strukturnya itu bukan yang ini, naik turun naik turun naik. Tapi dari sini satu wave atau satu gelombang atau single move. Jadi tarik dari sini. Set. Nah, ke sini nih. Dari low ke high valid ini boleh kita tandain menjadi range juga. Tuh. Jadi wilayah trading kita ini dari sini ke sini. Ini wilayah kita nih. Tuh. Nah, ini kan sedang uptrend ya. Sedang uptrend. Berarti kalau follow the trend, kita hanya mencari posisi untuk buy. Di mana buy yang ideal kan gitu pertanyaannya. Nah, bisa ditarik pakai Fibonacci dari sini ke sini. Di sini kan nanti ada FR 0,25, 0,5. Ini udah saya sederhanakan nih di setting nanti ya. 0,75. Di sini katakan 100. Sini yang nolnya. Nah, ini setelah break inducement ini ya sudah ditandain ini sepanjang range ini dari sini ke sini dilihat. Nah, ini kan di minornya kan kelihatan tadi. Nah, ini kan rally base rally. Nah, ini bisa ditandain sebagai zona. Ini Fibonacci ini hanya sebagai patokan aja ya, acuan aja. Tapi di sini kita lihat zona-zona seperti ini. Ini yang bilang second movement juga boleh. Nah, ini kan ada juga nih masih rally base rally. Nah, ini zonanya nih. Nah, jadi nanti area buy kita ya di sini. Di sini boleh atau di sini boleh. Apakah mau langsung PO buy limit? Silahkan. Mungkin nggak sempat mantau chart gitu ya, kasih aja PO, tapi ya SL selalu pakai di luar zona. Ini SL di sini, di bawahnya dikit, yang ini SL di sini gitu loh ya. Nah, kalau mau pakai konfirmasi, jadi biarkan harga nih turun ke sini, misalkan nih masuk daerah sini, lihat polanya, cari, karena kita mau buy, maka cari yang katakan ini candle bearish kan atau candle merah. Coba kita rubah warnanya dulu ya supaya clear. Nah, ini maka tunggu candle biru muncul misalkan gini. Nah, ini kan namanya bullish engulfing. Jadi nanti begitu dia pullback dikit, disinilah masuk. Jadi pola ini biarkan muncul di sini. Nah, ini boleh turun ke low time frame di M5. Nah, gitu ya.
Ya, mudah-mudahan jelas nih. Nanti kalau kita sudah satu pemahaman gini, nanti enak diskusinya gitu loh. Jadi langkah yang paling penting adalah yaitu menentukan range-nya itu harus sama kita. Yang mana yang low valid, yang mana yang high valid. Nah ini yang harus kita satu pemikiran, satu pemahaman. Jadi nggak selek itu bang. Nggak beda sudut pandang gitu ya. Ini bang, saya ulang lagi bang. Kita bicara market uptrend ya. Nih, uptrend ini rumusnya. Low valid itu ini harus membreak out high valid sebelumnya, high valid before ya. Nah ini barulah menjadi low valid. Kalau belum breakout dia baru calon karena bisa berubah. Sedangkan high validnya adalah dia membreak. Nah yang namanya inducement. Udah ini aja rumusnya untuk uptrend. Inducement itu apa? Inducement itu adalah pullback candle bang, pullback candlestick. Nah, ini nanti kita bahas sedikit ya untuk IDM-nya nih. Ini hati-hati juga karena ada istilah inside bar. Inside bar itu mother candle ibaratnya gitu. Jadi ada satu candle induk, di dalamnya banyak candle. Nah itu walaupun di situ ada pergerakan high low antara candlenya, selama belum membreak candle induknya yaitu dianggap anaknya, jadi belum ini diabaikan gitu bang. Inside bar namanya itu, atau istilah saya yang saya pahami yaitu mother candle inside itu. Nah, jadi ada candle induk, di dalamnya banyak candle kecil. Oke ya, ini dipahami nih polanya, rumusnya. Barusan udah di screenshot kan ya, nanti di screenshot aja atau dicatat bang. Gambarnya seperti ini. Katakan kita punya high ya di sini nih, high valid nih ceritanya nih. Jadi sebelumnya di sini tuh udah naik kan, dia turun bang ya, turun lalu dia naik. Nah ini lihat ini batas, dia turun lagi tuh misalkan. Nah, yang tadinya calon low-nya di sini bang ya, belum jadi low, belum pindah ke sini karena dia belum membreak out. Nah begitu dia gini, nah kan tuh, maka jadilah ini yang namanya low valid gitu. Oke. Nah lalu setelah ini berarti kan dia ini kan namanya BOS, break of structure. Berarti kan mau membentuk new high atau high yang baru nih, penggantinya ini. Nah syaratnya bagaimana? Dia syaratnya harus membuat inducement dulu. Inducement itu pullback. Nah dia turun ya, lalu dia naik lagi, lalu misalkan begini polanya nih, nggak lurus terus ini. Nah tuh kan ini break nih ya, break inducement tadi di break nih ini, maka high yang inilah jadi new high gitu, pengganti yang ini. Jadi kan polanya berarti berubah. Ini katakan di sini tadinya, jadi ini ke sini, lalu dia dari sini. Nah ini bang nih tariknya ke sini tuh ya, jadi bukan ini, bukan, jadi langsung ke sini dari high valid ke low valid nariknya. Nah ini pun sama, ke sini nariknya marketnya itu polanya tuh. Yang ini tuh adalah
minornya atau internal struktur. Ini mudah-mudahan paham ya. Nah ini kan naik ya, ini uptrend ya, uptrend. Dimana mau buy ya ini dilihat, ini tarik Fibonacci dari sini ke sini, dilihat dimana golden levelnya gitu, dimatchingkan, dikawinkan dengan area-area yang ada nih, yang zona. Nah ini kan ada rally base rally ini gitu. Atau mungkin di sini ada imbalance yang udah pernah belajar, ada order block, ya itulah area yang memiliki high probability. Jadi dia nanti turun misalkan ya, kita buy di sini. Nah ini kan akan menjadi low valid penggantinya ini kalau dia membreak ini naik, misalkan tuh kan dia breakout, maka L-nya low-nya pindah ke sini. Istilahnya ini menjadi low valid yang baru. Lalu high-nya mana? Kan ini udah di break nih, udah jadi bos lagi. Nah, nanti prosesnya high-nya di sini, tapi supaya dia valid polanya harus seperti ini. Harus turun dulu, naik. Ini kan dari sini nih. Nah, kan turun nih, pullback, inducement nih. Naik, lalu dia break. Nah, maka ini jadi high gitu ya, misalkan gitu tuh. Nah ini oke, itu untuk market struktur uptrend. Downtrend next video, sebenarnya tinggal dibalik aja. Nah banyakin latihan bang, saran saya kan fair banyak untuk latihan, lihat aja. Kalau biar lebih banyak market strukturnya, lihat mungkin di time frame M5, nggak apa-apa buat belajar aja. Jadi nanti kalau sudah banyak belajar itu, kita udah nggak usah orat-orat lagi. Begitu ngeliat market, oh ini range bawahnya atau low-nya, oh ini high-nya valid, sudah bikin range-nya, range atas, range bawah. Oh ini lagi uptrend, berarti saya masuk market hanya buy only. Dimana areanya, ditarik Fibonacci, oh ini areanya nih, di mapping, ya sudah tungguin di situ. Oke, mudah-mudahan bismillah penjelasan saya bisa diterima. Sekali lagi saya mau buat grup, tapi itu tadi yang kita sama memiliki teknik analisa yang sama supaya kita menghindari perdebatan ya. Di sini saya tegaskan lagi, saya bukan menjelekkan teknik lain, enggak. Tapi kan enak discuss kalau sama-sama based on analisa itu sama. Kita pakai mechanical market struktur gitu. Nah, jadi kita nanti sama bisa saling koreksi, bisa saling ingetin, bisa saling info. Bang, di fair ini udah ada low and high valid nih, lagi uptrend. Nah, kita cari buy nih. Nah, itu harapan saya. Jadi kita bisa bareng-bareng nih. Bisa profit bareng gitu. Oke, Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.